Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, kembali lagi bersama saya Multi Amanah di podcast Sehat Bersama. Kali ini kita akan membahas mengenai pengalaman menghadapi diabetes, kasus menarik serta cara berdamai dengan diabetes. Wah, pastinya sangat menarik ya. Jadi meskipun divonis mengalami diabetes tetapi masih bisa melakukan berbagai macam aktivitas, bekerja dan juga kegiatan lainnya karena tadi bisa berdamai dengan diabetes. Tentu saja saya tidak sendiri di sini. Di sini saya bersama narasumber yang sangat luar biasa sekali, yaitu Dr. Reni Haryanti, Magister Administrasi Rumah Sakit. Halo Bu Reni. Halo Mbak Multi. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Nah, pasti penasaran dong dengan backgroundnya Bu Reni ini apa sebenarnya gitu. Kalau gitu kita perkenalan dulu dengan Bu Reni supaya nanti dalam obrolannya bisa semakin lebih akrab. Oke. Monggo Ibu. Terima kasih Mbak Multi. Mungkin saya akan menyapa sahabat sehat bersama. Perkenalkan, nama saya Dr. Reni Haryanti dan saat ini saya sebagai dokter dan sekaligus direktur di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Prambanan. Luar biasa sekali ya, dokter sekaligus direktur. Wah, pasti pengalamannya sudah banyak sekali nih Sobat Sehat. Nah, ngomongin soal sakit ya Bu ya, pasti Bu Reni sudah menangani berbagai macam penyakit ya Bu ya. Salah satunya yaitu diabetes. Ngomong-ngomong nih Bu, soal sakit diabetes, pengalaman Bu Reni dalam menangani kasus diabetes mulai dari yang standar hingga yang sampai sangat berat gitu, itu seperti apa sih Bu? Oke. Nah, ini pertanyaannya tuh keren banget ya, karena memang itu akan membawa saya nge-recall pada saat pertama kali saya mengingat pasien saya dengan diabetes yang awalnya memang dia itu hanya punya gejala ringan sampai akhirnya ada gejala berat. Nah, di sini pengalaman yang nggak bisa saya lupakan itu adalah tidak hanya dari sisi medisnya saja, tetapi ternyata penyakit diabetes itu bisa menyerang ke psikis gitu. Jadi kalau kita lihat diabetes sendiri itu kan ada gejala ringan dan tadi gejala berat ya. Kalau gejala ringan itu dari mulai diare, mual, bahkan muntah gitu ya. Nah, kalau misalnya kadar gula darahnya semakin tinggi, tidak terkontrol, apalagi gaya hidupnya itu tidak bisa berubah menjadi lebih baik. Nah, inilah yang kita takutkan sampai bisa menyebabkan komplikasi stroke atau bahkan penyakit-penyakit di organ lainnya seperti jantung, gagal ginjal. Nah, yang itu memang menyebabkan pasien itu harus mengkonsumsi obat-obatan sampai seumur hidup. Wah, ternyata mengalami sakit diabetes itu bisa berdampak banyak hal ya, bisa komplikasi, bahkan juga mengkonsumsi obat sampai seumur hidup ya Bu ya. Kalau komplikasi sendiri Bu, biasanya apa saja sih yang menyebabkan seorang penderita diabetes itu bisa mengalami komplikasi itu, dan apa saja ya komplikasi yang biasa terjadi bagi penderita diabetes? Sebelum kita masuk ke komplikasi tadi yang ditanyakan oleh Mbak Multi, untuk para sahabat kita harus tahu dulu diabetes itu ada dua tipe. Yang pertama diabetes tipe 1, kemudian yang kedua diabetes tipe 2. Nah, apa sih bedanya diabetes tipe 1 dan tipe 2? Jadi kalau diabetes tipe 1 itu yang rusak adalah organ si produksi insulinnya. Nah, apa itu organnya? Pankreas. Nah, insulin itu sendiri fungsinya adalah untuk mengikat kadar gula darah yang dalam darah kita itu untuk memasukkan ke dalam sel tubuh. Kalau organnya saja sudah tidak memproduksi insulin, gimana dong kadar gula darahnya bisa masuk untuk pertumbuhan dari sel tubuh kita. Nah, itu pastinya akan berbeda juga pengobatannya sampai juga ke komplikasinya. Nah, kemudian diabetes tipe 2 itu organnya betul ya, organnya baik, dia bisa menghasilkan insulin. Namun insulinnya itu tidak bisa mengikat gula darah dengan baik. Ya, biasa kita sebut dengan resistensi insulin. Nah, inilah yang menyebabkan komplikasi juga berbeda-beda. Kalau tipe 1 dia langsung menggunakan obat insulin buatan. Nah, lewat suntikan biasa tuh kalau kita ketahuin tuh ada yang disuntik lewat perut setiap pagi gitu kan, setiap sore. Nah, kalau yang diabetes tipe 2 itu bisa kita mulai dari pengobatan oral terlebih dahulu. Nah, nanti apabila memang tidak
menghasilkan ini ya perubahan dari kadar gula darah itu sampai akhirnya juga menggunakan insulin buatan tadi. Nah, komplikasinya itu bisa sampai ke pertama kalau kita lihat dari atas kepala sampai kaki ini ya. Kalau misalnya kadar gula darahnya tuh terlalu tinggi di otak, aliran darah kan berkurang tuh. Nah, pasien itu bisa menyebabkan namanya sumbatan. Bisa juga nanti itu aliran oksigennya itu kan jadi berkurang. Biasa kita kenal dengan namanya stroke. Nah, kalau ke organ mata kita, karena aliran darah itu tidak lancar, oksigen juga tidak lancar ke sana, terjadilah gangguan pandangan. Karena apa? Bisa sarafnya yang rusak, bisa ada penumpukan yang biasa kita sebut dengan katarak lebih cepat daripada usianya. Kalau di jantung, karena memang kadar gula darah yang cukup banyak, akhirnya nanti airnya tertimbun. Nah, bisa bengkak gitu yang bisa kita sebut dengan gagal jantung, bahkan sampai ke gagal ginjal. Nah, itulah komplikasinya yang kita harus hindarkan. Waduh, ternyata komplikasinya sangat kompleks sekali ya Bu ya. Bahkan ada yang bisa gagal jantung, pembengkakan jantung juga gitu. Pantes Bu, dulu tuh tetangga saya ada yang mengalami diabetes, tapi dia itu katanya tuh sampai ke jantungnya gitu Bu. Ternyata itu memang sangat berpengaruh ya Bu ya. Iya. Yang memang ditakutkan dari diabetes ini sendiri, orang itu kan kadang nggak aware ya Mbak ya. Biasanya itu ya udah mereka makan aja apa yang mereka makan, mereka inginkan tanpa mereka membatasi mana yang manis gitu ya. Terus kemudian juga berapa jumlahnya, terus kemudian seringnya tuh juga berapa banyak gitu ya. Nah, masalah lagi dari diabetes ini bisa ketahuan kalau sudah ada muncul komplikasi. Ketahuannya waktu udah muncul tanda-tandanya itu ya? Betul. Jadi kan bisa dibilang itu cukup terlambat ya. Nah, maka dari itu sebenarnya kan ada anjuran untuk kita setiap paling tidaklah 6 bulan sekali kita harus mengecek kesehatan kita. Meskipun belum terjadi gitu, tetap harus cek kesehatan. Itu Sobat Sehat, betapa pentingnya untuk selalu mengecek kesehatan meskipun badan terasa baik-baik aja gitu. Nah, tadi kan ternyata diabetes itu bisa menyebabkan komplikasi dan juga bisa berbagai macam penyakit lainnya yang muncul gitu. Gimana sih Bu penanganan yang dilakukan dari rumah sakit gitu? Apa aja jenis penanganan kasus diabetes yang terjadi di rumah sakit biasanya? Mengingat tadi kan kasusnya ada berbagai macam ya Bu, sakitnya, tipenya, dan komplikasinya gitu. Seperti yang tadi sudah disampaikan, kalau untuk penyakit gulanya sendiri ya, untuk menurunkan kadar gulanya itu ada obat khususnya ya, obat anti diabetes. Baik mungkin kita mulai dari yang oral dulu atau mungkin langsung lewat suntikan. Tetapi untuk pengobatannya tergantung dari gejalanya. Kalau misalnya memang sudah kena ke komplikasi jantung, pengobatannya juga arahnya juga untuk pengobatan jantungnya, untuk diabetesnya dan jantungnya. Kalau kenanya sudah komplikasi ke ginjal, nanti juga selain pengobatan diabetesnya, juga pengobatan ke ginjalnya. Bahkan mungkin ada juga sampai ke cuci darah. Nah, itu juga untuk pengobatannya bermacam-macam, tergantung organ yang terkena. Kalau misalnya memang nanti biasanya kesemutan tuh. Nah, ini biasanya kalau misalnya yang paling susah untuk pasien-pasien diabetes itu pasti ngeluhnya apa? Tangannya kesemutan, kakinya kesemutan. Nah, ini biasanya kita memang lebih kepada fisioterapi ya, untuk pengurangan aliran darah yang tidak lancar tersebut. Nah, jadi penanganannya pun berbeda-beda tergantung gejala yang muncul dari pasien. Tahu nggak? Saya tuh punya pengalaman ya. Jadi pasien saya itu kurang lebih beratnya tuh 148 kilo. Nah, awalnya dia tuh nggak punya tuh kadar gula darah yang tinggi. Tapi karena memang dia suka makan, terus kemudian males olahraga, lama-lama berat badannya tambah tuh. Nah, kok di badan rasanya nggak enak, dia bilang. Terus dia cek, terus ternyata gula darahnya pada saat itu 453. Shock banget tinggi dong banget dia. ya? Shock banget dia, padahal tahu nggak umurnya masih berapa? 23 tahun. Nah, tapi ini dia kabar gembiranya. Setelah dia udah tahu nih Mbak, dia tuh olahraga secara teratur, kemudian dia mulai mengurangi konsumsi makanannya, kurangi nasi, terus tidak lagi yang namanya bersentuhan dengan gula. Minum kopi aja kopi pahit.
Nah, terus lama-lama tidak sampai 6 bulan dia sudah berhasil menurunkan berat badannya sampai 28 kilo. Nah, Wow. enak banget katanya dia. Dia terus lagi konsultasi lagi dan sampai sekarang dia itu berat badannya stabil. Nah, ini yang biasa kita sebut dengan remisi diabetes. Jadi Remisi diabetes. yang tadinya diabetes kadar gula darahnya tinggi nih, karena dia sudah turun berat badannya, dia merubah gaya hidupnya, terus kemudian berat badannya stabil, tidak nambah berat lagi nih, terus berat gula darahnya juga stabil sekarang. Nah, itu keren banget itu pasien saya, sampai sekarang dia sudah menjalani kehidupannya, itu sudah berkeluarga. Nah, ini bisa dicontoh banget nih buat sahabat sehat bersama yang mungkin berat badannya itu obes, terus kemudian dinyatakan gula darahnya tinggi. Yang penting apa? Olahraga, semangat, turun berat badannya. Insya Allah tadi ya kadar gula darahnya turun, akhirnya tidak terjadi gejala bahkan sampai ke komplikasi. Oke, berarti dia konsisten ya Bu ya dalam proses rutin merawat dirinya gitu untuk bisa benar-benar ya mengurangi semua gejala yang ada, bahkan sampai bisa turun berat badannya. Tuh. Oke, bagus dong Bu ya pasien seperti itu. Tapi ada nggak Bu pasien yang bandel nih? Tadi kan pasien yang tertib konsisten untuk sembuh gitu. Ada nggak pasien yang bandel? Apalagi kemarin habis puasa ya Bu ya. Kan kalau puasa itu biasanya gula darah menurun. Merasa aku udah membaik nih karena gula darahku menurun. Malah waktu hari H Lebaran kumpul sama keluarga, saudara, ada banyak sekali makanan yang dihidangkan, lupa deh Bu saking asyiknya gitu. Akhirnya kembali naik lagi gula darahnya. Ada nggak Bu? Bener banget, ada banget dong. Nih sobat sahabat yang mungkin kayak yang Mbak Multi ceritain, ayo kita sekarang disiplinin lagi ya. Jadi karena kita itu kan ngerasa udah enakan nih, jadi memang pasien-pasien dengan penderita diabetes itu kalau kadar gula darahnya naik, dia tuh di badan tuh kerasa Mbak. Jadi badannya tuh rasanya lemes, terus kesemutan, pegel-pegel, gampang capek, terus kemudian juga nanti sering pipis. Nah, ini itu udah kerasa. Pasti dia tuh udah tahu nih, gula darah saya nih pasti lagi naik gitu. Tapi nanti dia tuh patuh lagi minum obatnya, terus kemudian makannya diatur lagi, kadar gula darahnya turun nih, bahkan sampai bisa di bawah 200. Dia merasa bahwa dia sudah sembuh. Nah, dia lupa tuh minum obat, dia lupa lagi ngejaga makannya, akhirnya nggak dia sadari gula darahnya naik lagi. Kadang-kadang pada pasien-pasien yang kadar gula darahnya itu tidak tidak disadari, itu bisa langsung sampai tinggi, langsung 400, 500 bahkan sampai high. Nah, ini yang ditakutkan. Pasien-pasien yang seperti itu namanya silent disease ya. Jadi kadar Silent gula disease. darahnya tinggi tapi dia nggak kerasa. Tahu-tahu pada saat tubuh sudah nggak mampu, muncullah komplikasi sampai ke tidak sadarkan diri. Nah, itu. Tapi kalau misalnya sudah tahu nih 300, 400 gitu ya, dia turunin lagi, insya Allah masih bisa. Tapi jangan sering-sering bandelnya, karena tubuh itu punya kompensasi sendiri gitu kan. Nah, tapi saya punya penderita ini ya, diabetes ini, pasien saya juga kasihan. Karena apa? Dia itu kan ada 11 keturunan. Nah, 11. bapaknya itu ya, jadi bapaknya ini punya 11 anak. Orang zaman dulu nih ceritanya. 11 anak? Iya, punya 11 anak. Bapaknya diabetes, ibunya diabetes, terus kemudian anak-anaknya semua nurun. Nah, ini dia. Jadi ingat teman-teman, kalau misalnya dia itu bapaknya misalnya diabetes, belum tentu turunnya ke yang anak-anak perempuan. Bisa juga ke anak laki-laki. Tidak ada yang namanya keturunan silang ya, nggak ada. Nah, tapi itu kembali lagi pola makan. Kenapa? Kan kalau bapak ibunya ini dua-duanya diabetes nih, berarti kan nurunin gaya hidup ke anak-anaknya. Nah, ini yang kasihan. 11 keturunan anak-anaknya semuanya punya diabetes. Nah, ini oke, mungkin dari 11 harusnya harapan kita nggak semuanya dong ya, tapi karena tadi itu kurang pengetahuan, kurang care sama diri, dan akhirnya tidak terkontrol gula darahnya. Oke, berarti harus aware nih ya Bu ya sama diri kita sendiri gitu. Meskipun merasa baik-baik aja tapi tetap perlu nih untuk cek gula darah kita tuh seperti apa gitu. Bahkan sekarang kan juga bisa ya Bu ya cek gula darah itu di apotek gitu atau di rumah sakit gitu, supaya memastikan nih jangan sampai tubuhnya merasa baik-baik aja tapi nanti tiba-tiba langsung langsung meledak gitu ya, karena tubuh tidak
kuat dengan kondisi gula darah yang semakin tinggi. Begitu ya, Bu ya. Iya bener, sekarang kan gampang ya, nggak kayak dulu tuh diambil darahnya cukup banyak, tapi sekarang cuma tinggal ditusuk dikit. Nah, setetes darah kita bisa langsung tahu berapa kadar gula darah kita. Oke, nah luar biasa sekali Sobat Sehat. Jadi pastikan mulai sekarang untuk rutin cek kesehatannya. 6 bulan sekali aja nggak apa-apa. Gini Bu, biasanya kalau orang yang sakit diabetes atau divonis sakit tertentu itu kan merasa ada yang berbeda nih di dalam dirinya ya. Nah, gimana Bu caranya untuk bisa hidup berdampingan dengan diabetes? Ini terutama untuk sahabat-sahabat kita yang mengalami atau divonis sakit diabetes itu sendiri, supaya dia bisa tetap semangat melanjutkan kehidupannya, begitu Bu. Oke. Untuk sahabat sehat bersama, diabetes ini bisa dikendalikan, bisa dicegah untuk gejalanya, dan juga bisa dicegah untuk komplikasinya. Jadi jangan putus asa. Sebenarnya bisa sekali apabila sudah terdeteksi sejak dini. Nah, untuk berdampingan supaya kita bisa tetap sehat, jelas perubahan gaya hidup ya. Sebenarnya diabetes itu pernah mungkin Mbak Multi dengar ya, kalau diabetes itu keturunan. Nah, memang keturunan di sini memang ada, tapi hanya beberapa persennya. Berdasarkan penelitian, 90% itu disebabkan karena gaya hidup. Nah, jadi kurang istirahat, terus kemudian pola makan manis yang berlebihan. Kan sekarang udah banyak tuh makanan-makanan enak di luar, suka jajan gitu kan. Tanpa memperhatikan asupan, berapa jumlah kalori, berapa jumlah kadar gula yang sudah masuk, dan yang paling penting itu adalah kurangnya berolahraga. Jadi kalau kita mau berdamai nggak cuma dengan ini aja diabetes ya, tapi segala penyakit, pertama istirahat cukup, terus kemudian kita untuk asupan makannya juga perlu dijaga, terus kemudian olahraga dan berpikir positif. Nah, insya Allah nanti kita bisa berdamai dengan segala penyakit. Wah, luar biasa sekali. Tadi Sobat Sehat, lakukan tips-tipsnya dari Dokter Reni. Apa aja pola hidup sehat, pola makan yang sehat, tidur yang cukup, istirahat yang cukup, dan olahraga. Jangan sampai suka makan tapi nggak suka olahraga nih. Wah, ini bisa menyebabkan diabetes juga ya Bu ya, karena tadi apa yang dikonsumsi tidak dikeluarkan dengan tepat juga ya Bu ya. Gitu. Terakhir nih Bu, saya penasaran, apakah gejala diabetes yang muncul tadi ya Bu, kan ada tangan kesemutan, terus mata yang mulai kabur ya Bu ya, kabur dan lain sebagainya, itu bisa berangsur menghilang dengan treatment kesehatan tertentu. Oke, untuk kita mengurangi gejala, kita kembali lagi kepada penyebabnya tadi ya. Kalau misalnya untuk konsumsi makanan, kita memang harus membatasi. Apalagi kalau misalnya nih pasien itu memang sudah terdiagnosis oleh diabetes, makanannya harus dibatasi, baik dari jumlahnya, terus kemudian dari jam berapa dia makan, frekuensinya ya, dan kemudian selalu konsultasikan diri ya, baik ke dokter gizi maupun ke dokter spesialis yang menangani penyakit itu. Nah, kemudian untuk gejala-gejala yang memang menyertai seperti tadi itu ya, ada kesemutan, terus kemudian pandangan kabur, itu juga kita bisa kolaborasi dengan dokter-dokter lainnya seperti dokter saraf, terus kemudian dokter mata gitu. Nah, nanti penerapannya itu juga berbeda, treatmentnya berbeda. Kalau misalnya memang tadi saya sampaikan bahwa dengan diabetes tadi kadar gula yang tinggi bisa mempercepat adanya katarak di mata, itu juga bisa dengan terapi operasi. Jadi nanti diambil gitu ya kan, padahal mungkin bisa dicegah nih, tapi karena memang kadar gula darahnya tidak bisa dikontrol, di usia yang lebih muda sudah muncul. Nah, ini terapinya memang berbeda-beda. Jadi tergantung penyakit tadi yang menyebabkan komplikasinya itu. Oke, berarti untuk treatmentnya sendiri itu berbeda-beda tergantung gejala yang muncul ya Bu ya. Tetapi dengan treatment itu sendiri nanti bisa mengurangi, asalkan itu dilakukan dengan teratur gitu Bu. Ya, yang paling penting adalah bagaimana caranya kita itu menjaga pola makan, kemudian istirahat, terus kemudian jangan lupa untuk mengkonsumsi obat anti diabetes tersebut.
Oke, berarti sobat sehat kuncinya itu tadi di pola hidup yang sehat dan juga rutin mengonsumsi obat tersebut supaya bisa mengurangi gejala-gejala diabetes yang muncul. Kan tadi kan kita ngomong-ngomong gimana sih caranya berdampingan dengan diabetes ya. Nah, ini juga ada loh komunitas diabetes. Jadi kayak tadi kan banyak tuh pasien-pasien yang hopeless, mereka tuh capek harus minum obat terus kemudian mereka juga harus jaga kesehatan dengan olahraga biar nggak males. Nah, perlu nih teman-teman sobat yang sudah menderita diabetes ini tahu di mana ada komunitas diabetes. Karena apa? Di situ nanti ada konseling dari dokter juga, terus kemudian bisa senam bersama juga. Nah, kalau ada permasalahan-permasalahan yang dirasa perlu dikonsultasikan jadi lebih mudah. Nah, jadi bisa berdampingan sehat dengan diabetes. Oh, itu ada komunitasnya juga, Bu? Ada, pasti. Karena memang itu sudah jadi program juga ya, baik itu di puskesmas ataupun di rumah sakit ataupun dokter-dokter keluarga. Oh, saya malah baru tahu nih Bu kalau ada komunitasnya gitu. Tentu saja kalau bergabung di komunitas kan yang tadinya merasa sendiri, nggak ada teman, merasa berjuang sendiri, tapi ada teman-teman yang lain, akhirnya kan memunculkan semangat baru ya Bu ya. Tuh. Ditambah lagi ada dokter juga nih yang mendampingi gitu. Artinya kan program komunitas itu juga disupport ya Bu ya. Iya, betul banget. Jadi pokoknya nggak usah patah semangat yang pada punya penyakit diabetes. Iya. Ini ngomong-ngomong kalau terkait komunitasnya itu ada di mana ya Bu? Nah ini dia, setiap rumah sakit itu pasti memiliki program yang namanya komunitas. Nah memang tidak semuanya, ini perlu pasien-pasien itu kenali di mana dia kontrol. Jadi kalau misalnya kontrol di rumah sakit A misalnya gitu ya, bisa dikomunikasikan dengan bagian humas di rumah sakit tersebut. Apakah ada komunitas diabetes? Nah kalau misalnya ada, nanti bisa komunikasikan kalau mau ikut gimana nih caranya, karena sebenarnya nggak sulit kok. Udah pokoknya jadi pasien di situ, terus kemudian bisa ikutin kegiatan-kegiatannya, itu bisa setiap minggu, bisa mungkin diagendakan setiap bulan gitu. Bahkan punya grup WA-nya juga loh, biar bisa komunikasi pada saat mungkin ingin segera menyampaikan apa yang dikeluhkannya. Oke, berarti sekarang sahabat sehat perlu ketika kontrol atau periksa konfirmasi ke pihak rumah sakitnya, ada nggak komunitasnya gitu. Kalau ada, bergabung supaya bisa menambah semangat, motivasi dan tidak merasa sendirian. Wah, tidak terasa nih sesi ini sudah berakhir, tetapi sebelum ditutup, saya ingin mendengarkan closing statement dari Dr. Reni supaya teman-teman sobat sehat memiliki motivasi, memiliki semangat untuk terus menjalani kehidupannya. Oke, sahabat sehat bersama, penyakit yang muncul di dalam diri kita semua itu juga berasal pertama kali itu dari pikiran ya. Ketika pikiran itu sudah tidak positif, kemudian juga motivasinya sudah hilang, maka penyakit-penyakit yang lain akan bermunculan. Maka dari itu, marilah kita hidup sehat dan terus bahagia dan terus bersyukur agar kesehatan kita semakin membaik dan kita lebih produktif. Wah, luar biasa sekali ya closing statementnya. Ternyata selain pola hidup sehat, ada juga pikiran yang perlu dijaga supaya tetap sehat. Oke, untuk sesi kali ini saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Reni yang telah berbagi ilmunya kepada kita semua di podcast Sehat Bersama. Saya Multi Amanah mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.